Bapak dan Ibu semua, ini saya perwakilan dari SD Negeri 050763 Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat akan mencoba untuk mempresentasikan hasil daripada tugas yang diberikan oleh Bapak narasumber kita terkait penggunaan Mind Manager dalam pembelajaran kita. Kali ini saya mengambil pembelajaran SD di kelas 2, tepatnya sesuai dengan buku Bapak kemarin, yakni merawat hewan dan tumbuhan. Baik, untuk pertama kali biasanya dengan pembukaan di kelas, selamat pagi anak-anak, atau selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita akan masuk pada pembelajaran merawat hewan dan tumbuhan, di mana pada bab merawat hewan dan tumbuhan terdiri dari 4 subtema. Yang pertama subtema 1. Ya, maji. Pertama subtema 1 yang berjudul hewan di sekitar kita. Yang kedua subtema 2 ada merawat hewan di sekitarku. Yang ketiga subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Dan yang keempat cara merawat tumbuhan. Nah, untuk kali ini, pagi ini kita akan membahas tentang subtema 1 hewan di sekitarku. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melihat video yang akan saya tampilkan. Videonya terkait tentang merawat hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat. Hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan di sekitar kita dan cara perawatannya. Nah, apa aja sih hewan yang ada di sekitar kita? Ayo, apa aja hewan yang ada di sekitar kita? Ada hewan kucing, ada mungkin anjing di rumahnya dan sebagainya. Di sini akan kita lihat contohnya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Iya, ada juga kerbau atau sapi. Nah, benar sekali, ada sapi atau kerbau, ada ayam. Ini apa ini? Kambing, ada anjing dan ada kucing. Pasti semuanya ada di sekitar lingkungan kita ya. Lalu bagaimana cara merawatnya? Merawat kucing tadi, merawat anjing. Nah, seperti ini ya. Kita harus pelihara hewan-hewan itu dengan baik. Oke, hewan yang ada di sekitar kita itu harus kita rawat, kita kasih makan. Baik, setelah video ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pagi ini apa sih sebenarnya terkait merawat hewan dan tumbuhan. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang akan meringkas materi kita. Nah, mengenal hewan dan tumbuhan. Ini hewan ya, hewan-hewan juga ada tumbuhan, ada pohon-pohon. Oke, saya akan menampilkan yang pertama tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang keempat, diharapkan siswa mampu memahami pertumbuhan hewan. Yang kelima, siswa mampu memahami pertumbuhan tumbuhan. Yang terakhir, kita akan ada evaluasi atau mengerjakan soal. Nah, yang pertama, ini ada gambar hewan, juga ada tumbuhan. Kita akan mempelajari ini dulu, bagian fungsi tubuh hewan. Baik, bisa dilihat, ini hewan apa? Ada yang tahu hewan apa yang akan kita buka? Beruang. Kita lihat, ternyata gambar kucing. Oke, kalau ini gambar kucing, kita next bagian-bagian daripada tubuh kucing. Di kucing ada apa aja? Nah, kita bisa lihat ada telinga, ini telinga kucing, ada mata, bagian matanya, ada mulut, ini bagian mulutnya, ada hidung, ada juga perut, kaki, dan ekor. Kucing itu hidupnya di darat. Ini untuk bagian-bagian tubuh dari kucing. Selanjutnya kita akan lihat hewan lainnya. Ya, ini hewan ayam. Elang. Burung ya, atau elang, burung elang. Bagian-bagian tubuhnya apa aja? Kita bisa lihat di sini. Ada yang pernah lihat gambar burung elang?
Nah, elang juga memiliki telinga sama seperti kucing, ada mata, ada hidung, ada paruh, ada sayap, ekor juga ada, dan kaki. Kalau tadi kucing hidup di darat, maka burung elang hidupnya di udara. Oke, ini kita lihat ada kegunaan bagian-bagian elang yang berbeda seperti pada mata, telinga, dan hidung. Kegunaannya sama kucing tadi. Sedangkan sayap itu untuk terbang, kucing tidak ada. Paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan. Ingat ya, kalau ekornya itu untuk keseimbangan yang dimiliki kucing. Sedangkan kakinya untuk berjalan. Kalau si burung tadi untuk bertengker. Nah, kita next. Kalau tadi bagian-bagian tubuh daripada hewan, maka kali ini tentang bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Seperti ini, di tumbuhan itu ada bunga yang paling atas. Selanjutnya ada daun, ini gambar daunnya, ada buah, contoh buahnya, ada batang di bawah, dan yang paling dalam itu ada akar. Lantas, apa aja fungsi-fungsi dari gambar ini? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini fungsi bagian tumbuhan. Baik. Nah, ada daun yang tadi sesuai dengan gambar, ada daun. Daun itu berguna untuk membuat makanan, sedangkan bunga untuk perkembangbiakan, batang untuk mengalirkan air dan bahan-bahan lain, buah untuk melindungi biji, dan akar itu untuk menyerap air dan bahan-bahan lainnya. Untuk fungsi dan bagian tumbuhan ini dapat kita hafal dan juga dapat kita pahami, karena nanti dievaluasi atau di latihan akan kemungkinan keluar. Selanjutnya pertumbuhan hewan, yang bagian kedua yang akan kita bahas. Seperti apa sih pertumbuhan hewan? Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya setelah telur ada anak. Nah, lahirlah anak ayam. Setelah ayam, anak ayam tumbuhlah menjadi induk ayam, dan ini akan terjadi siklus seterusnya. Induk ayam bertelur, telurnya menjadi anak, dan anaknya menjadi induk ayam. Ini salah satu contoh pertumbuhan hewan, yakni hewan ayam. Selanjutnya, nah ini pertumbuhan tumbuhan. Kita lihat bagaimana pertumbuhan daripada tumbuhan. Kita lihat contohnya dari biji. Di gambar biji yang ditanam, terus melahirkan kecambah namanya. Selanjutnya kecambah melahirkan daun, dan lahirlah tanaman muda. Yang di sini contohnya tinggi tanaman 10 cm sebagai contoh. Nah, setelah itu, setelah tadi kita belajar materinya, sebelum kita kuis yang sebenarnya, kita coba dulu nih untuk siswa semuanya untuk menjawab. Kita coba menjawab pertanyaan yang ada yang sudah saya buat. Yang pertama itu bagian daripada tubuh kucing yang berfungsi untuk melihat kira-kira apa? A. Telinga, B. Hidung, C. Mata. Tubuh kucing yang berfungsi untuk melihat, apakah telinga? Kita coba. Telinga. Ternyata salah. Kalau kita jawab hidung, ternyata juga salah. Yang benar adalah mata. Nah, kita coba lihat soal yang kedua. Kaki kucing berfungsi untuk berjalan. Ya, ternyata benar. Soal selanjutnya, bagian tubuh kucing yang tadi berfungsi untuk membau. Apa kira-kira? Apakah mata? Kita cek terus mata. Ternyata bukan. Jawabannya adalah ya, hidung, benar. Nah, di sini nanti kita akan ada sekitar 10 soal yang akan kita jawab. Baik, sebelum mengerjakan soal itu mungkin anak-anak semuanya pada bosan. Nah, kita akan coba untuk ice breaking sebentar, beberapa menit. Nah, ice breaking ini mungkin teman-teman sudah sering melihatnya.
setelah belajar pasti ada penugasan. Tapi sebelum penugasan, tadi kita sudah coba evaluasi pertanyaan. Penugasannya ini bisa dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah untuk anak-anak semuanya. Mau dikerjakan di sini juga boleh. Nah, ini penugasannya. Di rumah pasti ada punya hewan peliharaan. Nah, yang ini. Coba nanti di rumah buatlah tugas untuk mengumpulkan gambar-gambar hewan peliharaan dan gunting. Setelah digunting nanti ditempel pada bukunya atau kertas tugasnya. Selanjutnya nanti akan dikumpulkan besok hari di sekolah. Nanti pas di rumah boleh dibimbing oleh orang tuanya, kakaknya, atau keluarga yang ada di rumah. Jadi kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, tadi udah tahu kan ada macam-macam hewan, ada bagian-bagian hewan, fungsinya kayak ada mata, ekor, telinga, terus juga ada mulut, juga ada bagian-bagian tumbuhan, fungsinya, dan juga gambar-gambarnya tadi. Nah, kalau misalnya nanti mau diperbanyak lagi apa aja hewan-hewan yang ada di rumah, bisa dikerjakan di tugas ini, dan tugas ini dikerjakan bersama dengan orang tua. Oke, setelah ini kalau misalnya kekurangan bahan ajar atau butuh lagi pengetahuan tentang materi kita pada siang hari ini, nanti anak-anak bisa membuka buku panduan kita di BSE, di buku sekolah elektronik yang bisa untuk memperdalam, membantu belajar anak-anak di rumah. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada pelajaran hari ini, dan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question? Bukan question ya Pak ya. Nama saya Rahmadona Sugiati dari Tebing Tinggi. Sangat bagus, luar biasa. Memang inilah guru penggerak anak Indonesia. Mantap. Siapa namanya Ibu? Iya. PowerPoint-nya juga bagus, saya lihat sudah pakai link ya. Mungkin karena masih gadis ya Bu ya. Kami di sini banyak emak-emak, bahkan saya pun emak anak 3 masih menyusui, ngerjakannya pun pakai link, bisa juga cuma belum sempat ya tadi malam. Luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia banyak guru-guru yang seperti ini. Tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Ibu ini. Mantap. Enggak. Oh, pertanyaannya gini Bu, itu kan banyak juga yang mungkin mengenai link dari PowerPoint ya Bu ya, itu kita hyperlink juga ya di PowerPoint. Lalu video-videonya banyak Ibu download dari internet itu ya Bu ya. Cantik PowerPoint-nya. Bisa Ibu terangkan cara-caranya? Biar lebih paham. Ada Bapak Ibu yang belum paham? Selancar itu ini mungkin. Karena saya juga hobi belajar loh Bu. Terima kasih. Motivasi bagus. Terima kasih. Ada Bapak Ibu? Saya juga udah senang ya. Iya, sama juga dengan beliau Ibu tadi, secara penyampaian juga cukup memuaskan Pak. Isinya oke, penampilannya oke, energi masih muda. Namun kita sharing ya, Bapak Ibu sharing aja. Tadi dalam menampilkan mind map-nya, saya hanya sharing, bukan masukan dan kritik. Tolong tampilkan mind map-nya Bu. Saya ingin sharing kita Bapak Ibu, itu ada pada kontras warnanya. Kontras warna itu kalau teksnya hitam, jangan lagi backgroundnya gelap. Nanti kita khawatir yang di belakang nggak bisa baca. Iya, jadi kalau kontras warna itu, kalau dia teksnya gelap, backgroundnya harus warna terang. Kita khawatir Ibu, takutnya ada siswa yang jauh dia tidak membaca. Kemudian juga daripada PPT-nya, pada tujuan pembelajarannya tadi saya perhatikan, tolong Bu mohon di
ditampilkan sedikit di tujuan pembelajaran tadi saya lihat. Nah, Ini juga kalau kita yang di depan, apalagi saya masih muda ya terbaca walaupun agak dimelekkan sedikit matanya. tulisan Tapi putih. kalau yang di belakang tidak akan terbaca, tapi susah dia. Jadi kita sharing. Tulisan Kalau nanti putih. kita ingin membuat slide, usahakan teks dengan backgroundnya, kontras warnanya, perpaduannya keterbalikan. Kalau teksnya gelap, berarti backgroundnya yang terang. Jadi agar terbaca. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Saya Sudarmansa dari Kemenangan Dekat. Sama kita Bu ya. Begini, saya hanya ingin memberi sedikit ya tentang ini yang tadi hewan yang di udara sama di yang udara tadi. Tentang hewan ya. Yang ada elangnya itu, elang. Kayaknya yang di situ lah. Terus ya Pak. Terus Hidupnya di sini. nah begini, ini kan kita kan mau menerangkan tentang bagian tubuh ya kan. Jadi di sini kan ada banyak hewan. Ini mungkin ini kan kelas 2, nanti siswa nggak fokus itu karena kita mau menerangkan si elang ada katanya di situ gitu sedikit saja. Mungkin itu saja karena dia nggak fokus siswa tadi. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang Ibu di depan tadi, mudah-mudahan guru seperti Ibu semakin banyak di Indonesia kan, cantik kan? Beda kok. Biar mereka pada senang gitu. Ya, tadi sedikit Bu ya, saya nggak terlalu suka mengkritik, saya hanya mendukung Ibu saja. Tadi kan Ibu Penggerak juga. menjelaskan di situ kalau kucing itu hidup di darat, ya kan? Elang juga. Elang juga. Tadi Ibu jelaskan kalau Elang di elang itu hidup di udara. Itu hakiki loh Bu. Kita menyampaikan ke anak-anak. Kalau di pikiran anak-anak itu, walaupun sekarang anak-anak kita karakternya kurang, tapi guru itu maha benar. Masih ada itu. Itu elang itu, saya akan bertanya-tanya Bu. Itu hidup di darat apa di udara? Bu? Agak bingung saya. Jadi itu penting itu Bu. Satu lagi Bu, tentang bunga. Coba Ibu buka bunga tadi. Ini kan Ibu bilang tadi bunganya di atas, ya kan? Kalau bunga kami Bu tidak selalu di atas, ada sampai ke bawah di bunga. Itu loh Bu. Makanya kalau kita sekarang menjelaskan ke anak-anak, jangan sampai kita posisi kita sebagai guru salah. Ya Bu ya, hanya itu yang saya mendukung Ibu lah. Saya protes ke Bu. Terima kasih. Di awalnya dia bilang seperti itulah, cantik dan lagi kan begitu. Biasa dia sehat kan, lumrah. Jadi memang kalau itu saya lihat ini dengan kita di malam ini lihat dia udah banyak waktunya ini bagaimana membuat ini melihatnya ini bagaimana itunya ya. Dan memang ini ibu ini saya lihat dia bakat satu di IT. Saya lihat dari situ. Alumni Unimed. Ya. Boleh jujur Pak, kalau tadi misalnya salah ngasih di IT, sebenarnya saya nggak ambil di IT. Sebenarnya ini saya nggak buat dari nol Bapak Ibu, saya hanya mengambil dari YouTube dan saya hanya nyelingkan. Kalau saya juga harus klarifikasi ya Pak, nggak mungkin impossible saya mengerjakan dalam hitungan jam tadi malam. Setelah keluar kelas jujur ya saya tidak membuka ini
persoalannya kelebihannya cara mengkonekkan dengan yang diajarkan dari subtema itu ke itu sudah nyambung. Walaupun agak ada sedikit itu karena burung itu hidup di udara, bunga itu seperti apa, gitu ya. Saya maklum itu seperti itu, tapi sinkronisasi itu kan ya sudah di awal kita juga udah bicara. Cuma tadi di sini kan juga bagus sekali cross check dari bapak dan ibu. Memang saya lihat di sini layout latar belakang form dan backgroundnya sangat benar. Waktu CD seperti ini itu masukan dari bapak itu sangat bagus. Ini kan sharing. Mudah-mudahan nanti memperdalam di setiap angkatan kedua 2020 bapak dan ibu ini semua ikut dipakai lagi. Kan itu lagi kan. Saya juga kami sama ibu ini pusing. Apa yang kami itu harus dipaksa sekarang? Jujur aja ini karena anggaran kami itu masih gede. Jadi